Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mega Damayanti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum dimulai, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar berikut? Bernapas? Nah, betul sekali. Apa sih yang kalian ketahui tentang bernafas? Apa ya, Bu? Nah, yuk disimak. Respirasi atau pernapasan merupakan adanya sebuah pertukaran gas antara organisme atau makhluk hidup dan terhadap lingkungan tersebut. Selama dalam pernapasan manusia, sebuah oksigen akan dihirup dari karbon dioksida dan udara serta uap air akan dilepaskan. Nah, suatu sistem pernapasan pada manusia ini terdiri dari beberapa organ loh teman-teman. Yang pertama ada rongga hidung. Yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan ini terdiri dari faring, laring, dan trakea. Kemudian yang ketiga ada paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oh, jadi seperti itu, Bu. Nah, dijelaskan kan tadi bahwa pada manusia sistem organ pernapasan terjadi dengan 3 proses. Berikut penjelasan mengenai unsur dan fungsi yang ada di dalam 3 proses tersebut. Proses pertama yang dilalui yaitu rongga hidung. Udara yang masuk dari hidung menuju paru-paru akan disaring oleh bulu hidung. Bulu hidung merupakan bulu-bulu halus yang terdapat di dalam lubang hidung dengan fungsinya yaitu menyaring kotoran ataupun debu. Selain bulu hidung, terdapat selaput lendir dengan fungsinya yaitu menghasilkan lendir serta menyaring debu dan kotoran. Kemudian, proses yang kedua yaitu tenggorokan. Udara yang masuk ke dalam tenggorokan akan melalui faring, laring, dan trakea. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut dengan fungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Kemudian, di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Dengan fungsi epiglotis yaitu mencegah masuknya makanan atau benda asing lain ke dalam laring dan trakea. Dan terakhir yaitu trakea. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Dan yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam paru-paru terdapat sekat. Sekat ini bernama diafragma yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Selain itu, paru-paru diselubungi oleh selaput tipis. Selaput ini bernama pleural. Kemudian, pada paru-paru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini terdiri dari 3 bagian lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Lalu, proses terjadinya pernapasan bagaimana ya, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Yuk disimak berikut proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Nah, pada saat kita bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Kemudian, dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler yang terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Nah, pada pembuluh kapiler ini terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Dan sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen.
Oksigen ini selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Nah, itu dia sistem pernapasan pada manusia. Sekarang, jenis pernapasan manusia itu dibagi dua loh teman-teman, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut ini dibagi lagi teman-teman menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama ada pernapasan dada. Nah, prosesnya itu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya paru-paru mengembang dan tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang kedua ada proses ekspirasi. Proses ini terjadi bila otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, paru-paru mengempis dan tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini juga sama teman-teman, prosesnya ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada inspirasi prosesnya itu terjadi bila diafragma berkontraksi menyebabkan diafragma mendatar, maka rongga dada membesar. Keadaan ini akhirnya menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil karena paru-paru mengembang sehingga udara luar masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi ini terjadi bila otot diafragma relaksasi menyebabkan diafragma melengkung, maka rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan di paru-paru membesar karena paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Nah, itu dia teman-teman, proses dan jenis terjadinya respirasi atau pernapasan di dalam hidup kita. Bisa dipahami? Baik, paham Bu. Alhamdulillah, semoga ilmu yang saya bagikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian pembelajarannya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.